Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Buruan Nikah bersama saya Sony. Hari ini kita ada program baru. Kita podcast untuk vendor-vendor dan mungkin ada beberapa pengantin yang akan kita interogasi atau kita tanya-tanyakan bagaimana perjalanan mereka atau seperti apa prosesnya. Nah, kebenaran di samping sini sudah ada Mbak Ivo. Dia sudah menjadi MC itu sekitar 13 tahun. Jadi dalam perjalanan panjang itu pasti ada lika-likunya seperti apa. Mungkin kita akan kulik-kulik sedikit perjalanannya seperti apa, oke? Berarti tamu pertama? Iya, tamu pertama dong. Ini program pertama juga, oh iya Pak. Ini program pertama namanya PBN. Podcast tapi dengan tampilan Nikah. Seperti ini ya? Ya nggak apa-apa, ini naturalnya seperti ini. Naturalnya seperti ini ya. Oke, silakan boleh Mbak. Nama lengkapnya, umur berapa, statusnya apa? Pakai umur ya? Nggak apa-apa dong. Nggak usah pakai umur ya. Namanya biasa dipanggil dengan Ivo Nova. Nama panggungnya Ivo Nova. Nama panjangnya Ivo Nova Rianti Dewi. Tapi biasa pengantin, WO, vendor kenalnya dengan Ivo. Umur nggak usah, status nggak usah. Mulai nge-MC mulai dari 2010 akhir sampai hari ini dan still kanting, insya Allah sampai panjang. Amin. Apalagi ditanyain? Udah. Itu aja? Masih banyak sih sebenarnya. Oh, Pengen bertanya banyak. Oke. Terus untuk proses perjalanan untuk menjadi MC itu gimana kok tiba-tiba bisa jadi MC ya? Apalagi sekarang udah lama kan ya? Ada dua guru. Yang pertama Bapak Haji Bayu, beliau adalah salah satu dulu pernah kerja di RRI. Salah satu pekerja di RRI. Beliau juga penyiar juga pernah, pemain kolosal juga dulu pernah. Beliau sudah almarhum di tahun 2015 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2015. Beliau yang pertama memperkenalkan dunia MC. Tidak ada perjalanan atau pengajaran MC secara formal. Tidak ada. Jadi ya? Betul. Jadi kebetulan beliau setiap MC dimanapun saya kejar. Melihat cara beliau nge-MC, pakem-pakemnya seperti apa, titik-titik kita harus nge-MC-nya di mana saja, cara mengolah suara seperti apa sama beliau. Sampai kalau nggak salah 3 kali pertemuan sama beliau, saya langsung disuruh closing. Suruh belajar closing, cek suara, sampai akhirnya sebulan saya belajar sama beliau dari awal November sampai akhir November, Desember sudah mulai nge-MC. Sudah mulai punya pekerjaan sendiri. Tentunya lewat perantara beliau. Sama untuk belajar MC Jawanya sama Mas Jono. Biar gak dibilang murid pembangkang. Ya. Biar gak dibilang murid pembangkang dan lupa kacang lupa kulingnya. Beliau yang mengajarkan cara mengolah suara menjadi condoran yang bagus. Beliau MC-nya masuk ke adat atau nasional? Untuk biasanya kalau di daerah Jakarta, Bekasi dan Tangerang, kalau dibilang Jawa, Sunda itu hanya sebagai formalitas aja. Ya, biasanya kita kirapnya saja pada saat pengantin masuk kita baru pakai bahasa daerah. Kalau untuk upacara adat saya sudah tidak menerima karena di sini sudah mulai mumet, udah mulai banyak. Kadang-kadang lupa bahasa Jawa halusnya. Jadi sudah tidak menerima. Terus kan udah 13 tahun nih. Kira-kira nih udah berapa klien yang dihandle? Banyak. Ya kira-kira aja pasti kan. Mungkin dari 2010 sampai 2023. Sekarang. Pertengahan. Setiap Sabtu Minggu ada, alhamdulillah pagi sore ya mungkin sudah 100-an lebih. Pasti sudah 100-an lebih. Dan kadang-kadang saudara saya yang MC, ada beberapa tamu undangan, mungkin temannya pengantin atau dari keluarganya pengantin yang menyapa saya nggak kenal. Beliau bilang saya nikah sama Mbak MC-nya, saya nggak kenal. Saking banyaknya. Banyaknya. Oke. Terus ada nggak sih suka dukanya kayak misalkan harus pergi yang jauh banget atau yang sukanya tuh kalau dapatnya tempatnya deket terus bayarannya lancar gitu. Suka dukanya seperti apalah jadi MC? Suka dukanya sih mungkin ya tadi dibilang jauh. Paling jauh kemana itu? Dulu waktu masih menerima gathering perusahaan sampai Cilegon pun diterima. Dan alhamdulillah itu ownernya baik sekali, selain pembayarannya bagus, beliau juga ikhlas nganterin saya pulang dan juga tamu-tamunya yang kebetulan waktu itu mengajak orang-orang yang ekspatriat juga lumayan baik-baik.
Tipsnya juga banyak. Oh, Cuma sekarang tidak memegang gathering, kita hanya fokus ke wedding. wedding. Suka dukanya paling jauhnya aja. Karena kebetulan rumahnya stay-nya kita di Bekasi. Kadang-kadang paling jauh sampai Serpong. Oke. Harus berangkat lebih pagi lagi. Iya, cuaca segala apapun ditempuh. Dan kita nggak bawa kendaraan yang bagaimana, hanya motor saja. Yang memang kita untuk kejar waktu. Iya. Nah, terus kira-kira nih ada nggak sih di suatu acara tuh ribet, maksudnya terlalu banyak segala macem request yang kita bilang tuh kayak ya. Aneh gitu. Kalau dibilang requestnya aneh, sebenarnya sih selama itu masih nyangkutnya ke acara wedding sih nggak masalah sih, karena menurut saya namanya pengantin tuh punya impian, punya konsep wedding impian sendiri-sendiri. Kita ikutin aja apa mereka maunya. Kalau misalkan memang dia memintanya yang sudah di luar dari standarnya wedding, kita kasih saran. Tapi kalau beliau kekeh maunya seperti itu, ya sudah. Tapi kalau biasanya sih pengantin kita kasih saran, rata-rata banyak yang mau. Oh iya seperti ini Mbak, seperti ini. Rata-rata mau. Tapi karena nggak ditolak, tapi kita kasih saran. Kita kasih saran dulu, betul. Kita kasih saran dulu karena nggak semua tamu undangan yang mereka undang mengerti dengan konsepnya mereka, ya kan? Kadang-kadang kalau misalkan, Kak aku mau mingle, aku tanya di jam berapa teman-teman kalian datang? Kalau memang teman-teman aku nggak ada di sini Kak, kebanyakan teman-teman dari bapak sama ibunya, aku kasih saran lebih baik tidak usah. Karena mingle itu biasanya atau interaksi antara pengantin sama tamu-tamunya. Dan lebih baik, lebih berkesan lagi kalaupun mereka mau mingle pun ada kasih sedikit kenang-kenangan. Itu yang membuat kesan, mungkin coklat kecil atau apapun. Tapi biasanya mereka mau nerima. Berarti kalau mingle ngasih kayak kenang-kenangan tadi itu ibaratkan yang paling teman-teman deket atau seperti apa gitu? Betul. Jadi kan biasanya kan pengantin turun dari pelaminan, semuanya orang menyapa, didampingi sama WO dan fotografer, dan biasanya mereka kan berhenti di satu titik di temannya yang memang sudah akrab, dan itulah orang yang memang dikasih. Sahabat dekat atau betul, gitu ya? Betul. Terus untuk range harganya nih, maksudnya kayak misalkan Mbak Ivo dapat job, itu kira-kira range harganya berapa kalau boleh tahu? Nggak apa-apa diomongin sekarang. Ya nggak apa-apa, boleh, cepet aja, ada yang nanti berminat. Oh kan? Gitu. Berbeda-beda ya. Karena saya kebetulan bukan cuma dari vendor, tapi ada beberapa klien yang mungkin dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau mungkin dari saudara-saudaranya, dari mulut ke teman, dari mulut-mulut segala macam. Itu berbeda harganya. Biasanya kalau langsung ke saya, range-nya bisa sekitar 3 jutaan untuk akad sama resepsi. Kalau vendor mungkin dari WO sama catering, konsultan wedding, itu biasanya berkisar antara 27 ke atas. 2.700.000. Berarti ya sekitar selisih 300 ribuan. Betul. Karena yang kita pandukan mulai dari awal pagi kita akad nikah sampai resepsi. Berarti itu udah termasuk technical meeting atau gimana? Technical meeting biasanya saya diundang kadang-kadang enggak, tapi biasanya itu di luar. Oh, di luar. Oke, berarti di luar. 3 juta itu di luar untuk technical meeting ya? Betul, tapi biasanya WO atau catering yang biasanya mengundang saya technical meeting, mereka sudah ada budget khusus, tidak meminta lagi ke keluarga atau pengantin karena memang sudah termasuk budgetnya khusus dari mereka gitu. Jadi mereka yang kasih saya. Misalkan gini nih, ada di teman-teman kita ini yang tertarik nih untuk pengen melihat Mbak Ivo MC seperti apa gimana, itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi salahnya saya, IG saya itu tidak dipisahkan antara akun untuk khusus MC sama akun pribadi. Gitu. Kita campur, jadi kakak silahkan dipilih-pilih aja, dilihat-lihat saja. Di situ ada performance saya, ada kegiatan cosplayer anak saya juga. Tapi kalau mau lihat penampilan saya secara pada saat lagi wedding ataupun lagi suaranya bagaimana, bisa dilihat di IG, di @ivonova, digabung semua, cari aja yang DP-nya itu pakai kebaya warna hitam. Misalkan nih, ada yang tertarik untuk mengundang Mbak Ivo sebagai MC dari lewat channel ini, kira-kira dapat promo atau gimana nih? Sebenarnya ini kerjasama sama Mas Sony ya. Gosip-gosip aja, Mas Sony juga termasuk adik saya juga. Jadi boleh, kalau memang mau suka dengan penampilan saya, suka dengan performance saya, boleh hubungin Mas Sony via YouTube
atau mungkin langsung IG ke bisa. IG-nya Mas Sony, atau kita juga punya WO ke IG-nya Kirap Manten pun boleh. Kirap Manten cari aja, kita sudah berjalan 1 tahun lebih. Insya Allah amanah, insya Allah semuanya bagus. Cari aja di situ, insya Allah nanti akan ada potongan harga. Nah, potongan harganya mau disebutin sekarang atau nanti aja nih? Mungkin nanti aja ya. Nanti aja. Mungkin bisa langsung hubungin aja IG-nya Mbak Ipo atau IG-nya Kirap Manten, atau YouTube ini komen juga di boleh. YouTube boleh. Tuh, nah, terus ini nih. Misalkan ada calon pengantin, dia masih belum tahu untuk dekorasinya, venue-nya apa segala macam. Kira-kira apa yang harus mereka cari terlebih dahulu untuk calon pengantin yang pengen menikah? Oke. Karena di IG banyak ya biasanya tampilan-tampilan dekorasi. Mungkin kakak-kakak kalau mungkin sering melihat mungkin agak ada fit-fit keluar ya. Cuman ini menurut pengalaman saya lebih baik cari dekorasi yang memang sudah by recommend aja. By recommend dari teman-teman yang sudah pernah pakai, atau enggak rekomend dari keluarga, atau mungkin dari kami bisa, karena insya Allah kami amanah. Di sini juga ada beberapa tampilan dekor yang memang kami pribadi bilangnya bagus, ya kami pribadi bilangnya bagus. Nanti Mas Sony biar bisa spill dekorasinya siapa aja, dan insya Allah semuanya bisa dibantu ya. Ya, bisa dibantu. Mulai dari dekorasi, penampilan pelaminan dan lain-lainnya itu biasa di request. Ya. Jadi nanti juga setelah video ini mungkin video-video selanjutnya nanti kita akan mengadakan seperti narasumbernya tuh make up, sanggaria, terus dekorasi, mungkin ada catering, ada band juga, entertain, mungkin ada teman-teman juga yang lain. Nah, atau mungkin nanti pada saat lagi acara Sony mungkin bisa spill sedikit-sedikit dekorasi mana saja yang pada saat lagi acara. Nanti mungkin di bawahnya itu di captionnya mungkin bisa dapat dilihat acara tanggal segini di gedung ini, di bawahnya vendornya siapa aja. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin melihat di YouTube ini bisa lihat, oh ini hari ini dekorasinya oleh siapa. Bisa langsung hubungi Mas Sony, jadi nanti Mas Sony biar jadi perantara. Dibantu, ya. Karena itu semuanya kan ada masuk ke paket kita ya, paket ke kita semua. Nah, ini kan dari sisi dekorasi. Kalau dari gedung itu kan terkadang apa ya, suka penuh dengan tanggal yang sudah ada. Itu biasanya kalau kayak gitu ada masukan nggak dari MC? Karena kan juga dari sisi klien suka bentrok juga nih sama orang venue gitu. Kayak gitu kira-kira biasanya sih kalau klien kekeh dengan satu gedung, ada yang bilang fanatik ya dengan satu gedung, lebih baik mencari setahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan menyerahkan paket sama kami, biasanya insya Allah kami akan cari di tempat-tempat yang memang tidak terlalu jauh ya, mungkin dari kediaman perempuan, atau kita cari yang di tempat pertengahan antara kediaman laki-laki dengan kediaman perempuannya. Dari paket kami pun juga suka menyiapkan ya. Jadi nanti mungkin kalau misalkan nanti ada yang menanyakan, Kak, spill dong paketnya mulai dari gedung, catering dan lain-lain, nanti mungkin Mas Sony akan langsung jabarkan berapa, range-nya dari berapa. Nanti mungkin gedung-gedungnya, kalau misalkan memang mau cari gedung sendiri, kita akan take out dari paket tersebut. Tapi kalau memang mau minta tolong sama kami pun, kami bisa. Mas Sony pun juga bisa kok membantu kalau misalkan ada pengantin yang, Mas kami berdua sama-sama kerja, minta tolong dibantu ke KUA-nya pun Mas Sony bisa. Jadi mbaknya tinggal, atau masnya tinggal mempersiapkan berkas-berkasnya, dari kami pun ada. Ya, itu sudah termasuk paketan dari kami. Kalau kakak mau kasih, mungkin kasih uang rokok, uang ongkos, uang bensin aja. Ya, sebenarnya sih bisa juga dibantu seperti itu. Tapi terkadang kan klien juga ada yang minta tolong keluarganya atau segala macam. Boleh, nggak masalah. Ke kita pun juga nggak apa-apa. Terus untuk masalah venue juga. Betul. Sebenarnya kalau menurut saya yang paling awal sih ya Mbak ya, itu venue dulu sih. Betul. Karena dicari dulu. Kalau venue kan itu nggak bisa cuma satu, tapi kalau misalkan kita mencari catering atau yang lain-lain, bisa ada kita masih pilihan. bisa ada pilihan. Tapi kalau venue satu, terus tanggalnya udah penuh yang sesuai dengan kita mau, kadang nggak bisa gitu. Susah. Kalau menurut saya sih awalnya kayak gitu. Makanya kalau bilang klien kalau memang sudah fanatik dari satu gedung itu, lebih baik dicari setahun sebelumnya. Jangan cuma hitungan bulan, tapi memang jauh-jauh dari setahun sebelumnya. Ada yang kadang-kadang sampai 2 tahun sebelumnya mereka sudah mencari. Ya, sebenarnya sih kembali lagi ke mana sih namanya, ke pengantinnya juga sih, sama keluarga. Ya, untuk sementara sih itu aja sih Mbak untuk pertanyaannya. Paling
nanti untuk selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi kalau ada waktu lagi. Boleh. Jadi nanti kita mungkin akan sedikit mengulik tentang acara-acaranya nanti seperti apa. Mungkin acara saya nanti akan saya upload dan nanti seperti apa kita sepil. Nanti akan sedikit-sedikit kita kasih bocoran cara kerjanya kirap manten juga ya. Bukan di sini kita mempromosikan kirap manten, karena juga kita ada beberapa teman-teman sendiri yang juga punya WO, tapi karena kebetulan saya sama adik-adik saya itu punya visi bikin satu WO yang istilah kata ini bukan WO satu orang saja, tapi WO bersama. Tidak ada keuntungan satu orang, ini adalah keuntungan kita sama-sama. Visi kita, misi kita adalah membantu pengantin ya. Membantu pengantin dengan semua kepentingannya, memperingan segala urusan mereka, acara mereka, kita akan lebih mudah. Betul. Jadi buat teman-teman atau mas mbaknya atau mungkin sama orang tua yang lagi nonton ini, mungkin nih kadang-kadang masih mindsetnya suka takut gara-gara berita-berita di luar, WO yang tidak amanah, WO yang tidak terpercaya, uang sudah masuk tiba-tiba tidak ada dekorasi. Insya Allah kita amanah. Insya Allah kita amanah, walaupun kita baru 1 tahun, tapi jam terbang kita pengalaman untuk kita sudah alhamdulillah banyak. Betul. Kebenaran saya juga kan sudah sekitar 8 tahun. Betul. Mbak Ivo kan sudah 13. Betul. Dan kita udah mulai bikin satu visi misi ya. Betul. Itu sekitar 1 tahun yang lalu, makanya kita bergerak insya Allah amanah. Betul. Kenapa kita sudah terjun lama di wedding tapi kita baru bikin WO? Bukannya karena apa? Karena kita baru menemukan orang-orang yang punya pikiran dan juga hati yang sama. Susah mencari orang-orang yang seperti itu, karena yang di sini kita mainkan adalah kepercayaan, ya kepercayaan. Jadi yang kita pilih pun orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Untuk menutup nih Mbak, harapan kedepannya untuk perweddingan yang ada di Indonesia atau di sekitaran Jakarta dan sekitarnya itu seperti apa? Sebenarnya bukan harapan perweddingan segala macam ya. Ini harapan buat kita semua pekerja-pekerja yang dibilang TKW, tenaga kerja weekend, baik WO maupun MC maupun dekorasi dan juga catering. Bidang ini adalah bidang yang insya Allah tidak akan pernah mati, karena setiap orang pasti akan membutuhkan jasa untuk wedding dan lain-lain. Dan mudah-mudahan kita makin lama makin berkembang, dan juga klien dan yang lain-lainnya. Saya sekali lagi jangan melihat kami dari mahalnya ataupun dari murahnya, tapi lihatlah kami dari kualitas kerjanya, dari cara kami menangani, cara kami melayani pengantin dan lain-lainnya. Insya Allah kita amanah dan mudah-mudahan ini akan awet ya. Wedding ini makin awet. Ya. Kalau menutup dari saya sih, semoga kita juga tetap berjalan beriringan. Kita bisa lebih banyak menggantung pengantin untuk prosesi pernikahannya yang diinginkan tuh seperti apa. Betul. Kurang lebih sih itu aja. Jadi makasih nih Mbak udah kita sharing-sharing di channel ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkembang lagi. Nanti kita ketemu di video pada saat kita lagi kerja sama teman-teman WO yang lain ataupun sama vendor-vendor yang lain. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.